Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Budi Prasetya dengan NIM 22114956 dari jurusan Informatika. Di sini saya akan memenuhi UAS mata kuliah kepemimpinan dan saat ini saya bersama narasumber yang akan saya wawancarai. Ya, di sini boleh perkenalkan diri dulu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi Om. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Raka Wismaya. Lebih akrab lagi, saya lebih sering dipanggil Eng. Saya lebih sering dipanggil Eng. Kebetulan di sini saya juga sebagai mahasiswa Amikom dan untuk pekerjaan memang saya lebih banyak turun di bidang desain, dan akhirnya di situ saya menjadi profesional di bidang desain dan saya membuka usaha seputar desain tersebut begitu. Berapa lama usaha Anda berdiri dan bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda? Baik, untuk lamanya kurang lebih sudah berjalan hampir 2 tahun ini, dan kebetulan saya mengkonsep kerjaan saya ini sebagai sebuah brand yang dimana brand ini bergerak di bidang aparel atau clothingan lah ya, kaos, terus topi, jaket dan lain-lain. Untuk bagaimana cara saya menerapkan etika kepemimpinan dan lain-lain, kebetulan karena saya lebih banyak sendirinya, jadi saya belum memimpin bawahan ya. Jadi saya masih sendiri, kebanyakan sendiri. Jadi saya lebih ke bagaimana cara saya memanage waktu, bagaimana cara saya memanage setiap project yang ada. Ketika memang di situ ada benturan project di hari yang sama begitu kan, berarti bagaimana cara saya untuk membagi waktu di bagaimana caranya di kedua project yang berbenturan itu bisa selesai dengan waktu yang disepakati begitu. Lalu di poin-poin yang lain mungkin lebih ke memanage emosi ya, memanage emosional, karena di situ juga mempengaruhi emosional mood, termasuk mood karena anak muda pasti balik lagi masalahnya pasti ada di mood, dan kebetulan desainer juga, jadi saling berpengaruh lah ya dari waktu, bagaimana cara saya membagi waktu itu juga berpengaruh di mood saya juga ya, seperti itu. Dan selama ini saya kebetulan membaginya sesuai dengan skala prioritas teman-teman. Jadi skala prioritasnya adalah di mana ada satu project di hari yang sama, misal seperti itu. Mungkin dicontohkannya seperti ini ya, mungkin di hari ini misal seperti itu, di jam 7 tadi ada yang masuk, maka saya akan kerjakan yang jam 7 dulu. Lalu nanti ada yang di jam 9 masuk, nah nanti yang di jam 9 menunggu yang di jam 7 ini sudah selesai, atau mungkin yang jam 9 ini bisa saya cicil begitu. Jadi nanti akan terbagi rata begitu. Mungkin seperti itu sih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis, dan apa strategi utama yang Anda gunakan dalam manajemen konflik? Oke, mungkin sedikit saya highlight lagi. Untuk tim, kebetulan saya masih sangat jarang untuk bertemu dengan tim. Mungkin kalau ketemu tim itu sifatnya tidak jangka panjang gitu ya. Jadi ketika memang saya membutuhkan orang untuk membantu saya, maka saya di situ merekrut orang gitu kan. Nah di situ tadi gimana pertanyaannya? Menangani konflik yang muncul dalam tim, Konflik yang muncul atau dalam tim. mitra bisnis Anda. Kalau konflik yang muncul, misal contoh kayak ini ya, pembagian tugas biasanya. Kalau seperti itu tuh yang bikin paling sering ada konflik itu kan cara saya membagi tugasnya nih. Nah itu lebih ke, kalau kepemimpinan itu lebih ke cara komunikasi aja sebenarnya. Jadi
poin utamanya adalah sepengalaman saya itu bagaimana cara pemimpin itu mengkomunikasikan kepada timnya begitu. Ketika cara mengkomunikasikannya itu sudah benar, sudah jelas, mungkin persentase untuk tim itu tidak tahu atau miskomunikasi itu sedikit, tapi ketika ketuanya atau pemimpinnya itu cara mengkomunikasikannya itu kurang, ya bisa jadi akan berantakan seperti itu. Nah, kalau saya sendiri mengatasinya ya mulai dari awal saya sudah memitigasi untuk bagaimana caranya mengkomunikasikan itu sebaik mungkin begitu. Jadi mengurangi tingkat risiko yang berlebih. Jadi nanti ketika memang di situ kok masih ada gitu kan, nah kita nanti selesaikannya dengan cara musyawarah. Biasanya dengan cara musyawarah, kita temui langsung timnya, orangnya gitu kan, lalu kita ajak ngobrol baik-baik gitu secara kekeluargaan. Lalu kalau misal dengan mitra ya sama aja sih, tim dan mitra sama aja, intinya ada di komunikasi seperti itu. Pertanyaan yang ketiga itu bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis? Oke, di sini saya bagi dua ya. Kalau yang konteksnya saya sendiri, biasanya saya mencoba mengulik kembali kesalahan-kesalahan apa aja yang sudah pernah saya alami. Nah, di situ menjadi sebuah pelajaran yang nanti kedepannya saya nggak akan ulangi lagi, gitu kan. Nah, itu nanti ada beberapa cara dan beberapa praktik yang memang harus saya lakukan di situ. Tapi kalau misal konteksnya dengan tim, ya kita selesaikan dengan cara voting biasanya. Ya tadi di pertanyaan yang sebelumnya sudah saya sebutkan, dengan ketemu dan musyawarah nanti ujungnya adalah voting, memenuhi sampai ke arah mufakat seperti itu. Jadi ketika memang di situ sudah mempengaruhi keberlangsungan usaha, sudah mempengaruhi keberlangsungan bisnis saya gitu kan. Ini kan sudah sangat-sangat riskan seperti itu. Nah, ini berarti harus benar-benar diketemukan voting. Di sini juga menggunakan asas ini ya. Ibaratnya ini ya, bukan ibarat. Jadi kita menghargai keputusan tim kita juga. Jadi semuanya itu berhak untuk menyuarakan pendapat. Maka di situ kita ambil tengahnya, votingnya seperti apa nih. Ketika memang itu konsepnya tim, konteksnya tim, maka semuanya juga harus berpendapat. Pendapat mana yang paling masuk, pendapat mana yang paling masuk akal. Nah, nanti kita filtering di situ. Nah, nanti itu akan menjadi solusi begitu. Ya, pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Biasanya kalau memastikan kembali itu dengan cara saya ajak ngobrol sih. Pendekatan saya itu biasanya dengan pendekatan secara emosional. Ini balik lagi ya dengan konteks yang tadi tim. Kalau memang saya butuhkan tim di situ yang dadakan tadi sifatnya, itu nanti orang-orang tertentu yang notabene saya juga kadang baru kenal sebentar gitu. Nah, itu saya pendekatannya adalah dengan pendekatan emosional. Jadi saya ajak ngobrol dulu sampai saya dapat chemistry dengan orang tersebut gitu kan. Lalu bisa dengan cara nanti ketika memang udah dapat chemistry, ngobrol aja, ngalir gitu. Kira-kira ada yang masih belum paham belum, ada yang masih perlu ditanyakan enggak, ada yang masih kurang enggak gitu. Kalau misalnya masih ada yang kurang, nanti bisa langsung saya, atau nanti saya juga terbuka di online. Jadi nanti ada dua cara, secara temu langsung atau online by WhatsApp misalnya gitu, online by chat atau DM lah biasanya gitu. Seperti itu. Yang selanjutnya, apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan. Laporan pertanggungjawaban itu belum sampai ke situ, tapi kalau yang konteksnya mirip itu sebenarnya
saya punya cara sendiri itu dengan menggunakan timelines biasanya sih. Jadi ada satu spreadsheet atau satu Excel yang di situ isinya itu timeline di mana semua project yang ada dan harus saya garap di situ, yang harus saya kerjakan di situ tercantum semua di spreadsheet atau Excel itu. Nah, di situ bentuk bagaimana cara saya mempertanggungjawabkan atas kinerja saya dan tim begitu. Jadi nanti ketika nanti sistemnya itu by absensi begitu ya, gampangannya. Jadi ketika ada yang mau ngambil project tersebut maka mengisikan nama biasanya seperti itu, atau ada track recordnya, ini udah dikerjakan, masih proses, atau memang sudah selesai, udah dikirimkan ke klien, dan seterusnya itu nanti sudah terrecord di dalam satu dokumen spreadsheet atau Excel itu tadi, seperti itu sih. Yang selanjutnya, apa bentuk reward yang Anda berikan kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Reward biasanya bisa berbentuk barang, bisa berbentuk mentahan berupa fresh money, tergantung situasi dan kondisi saat itu gitu. Ketika memang memungkinkan fresh money itu bisa dikeluarkan, maka saya lebih baik mengeluarkan fresh money karena pantasnya seperti itu. Tapi kalau misal tidak memungkinkan untuk saya mengeluarkan fresh money untuk reward, maka biasanya barang yang setimpal lah dengan kinerjanya tim saya tersebut gitu. Atau di opsi lain biasanya saya bonusnya itu seperti kayak saya ajak makan bareng gitu, kayak saya traktir makan atau apa, seperti itu sih. Sama beberapa kalau misal untuk tambahan-tambahan lain biasanya saya terbuka untuk ibaratnya nih sharing. Jadi karena tadi ya saya saya ulang lagi di pertanyaan yang beberapa di awal tadi, saya sifatnya itu lebih ke pendekatan secara emosional. Jadi siapapun yang mau kerjasama dengan saya itu biasanya saya pendekatan secara emosional dulu, jadi harus dekat dulu lah, harus ada chemistry dulu. Nah itu biasanya dari situ membuahkan hasil, mereka akrab dengan saya dan bisa sharing. Jadi poinnya nanti tambah benefitnya tuh ya insya Allahnya nanti bisa tambah ilmu baru lah, bisa tambah pengetahuan dan pengalaman baru dari saya, itu bonus saja gitu. Tapi kalau yang secara reward, yang benar-benar reward ya tadi antara cash fresh money atau barang benda yang setimpal gitu. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi, dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Dari dampak dulu ya berarti ya? Ya. Sorry, gimana tadi? Bagaimana cara menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi, dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Menangani jelas langsung langsung tegur ya. Tapi kalau misal itu kesalahan karena uzur misal gitu, karena memang benar-benar mungkin karena faktor capek atau faktor lembur, nggak fokus dan lain-lain, masih bisa memanusiakan lah ya, masih bisa memanusiakan manusia. Tapi kalau itu sudah terulang sampai 3 kali lebih, ya itu kan berarti sudah watak ya. Dari situ saya langsung turun tangan. Di situ biasanya berupa teguran langsung secara verbal atau via chat, biasanya seperti itu. Nah nanti punishmentnya bisa berupa paling parah itu biasanya langsung saya cut off. Tapi kalau misalnya masih bisa dimaklumi, saya kurangi bobot pekerjaannya. Contoh, sebelum ada punishment ini, tim saya ini berpengaruh di pekerjaan yang inti misalnya seperti itu. Nanti ketika memang dia sudah melanggar dan itu 3 kali lebih, nah itu nanti saya turunkan tingkat konsentrasi pekerjaannya, atau mungkin bisa jadi sampai ke saya cut off gitu. Nah, yang selanjutnya, bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis? Oke, untuk visi dan misi, ketika memang saya di situ konteksnya memanggil orang untuk membantu saya ya, otomatis ini menjadi tim. Itu visi dan misi saya itu satu, saya jadikan ini sebuah wadah yang mewadahi bakat orang yang mau ikut saya. Contoh,
di sini kan saya bergeraknya di desain ya. Otomatis orang-orang yang mau ikut saya ini orang-orang yang seenggak-enggaknya tertarik dengan desain gitu ya, terlepas dari dia punya skill atau tidak. Nah di sini saya memiliki visi dan misi mewadahi itu gitu. Jadi saya juga termasuk memoles ya, semi apa ya, bootcamp ya, enggak bootcamp juga sih, tapi sambil kerja sambil belajar lah seperti itu. Jadi visi dan misinya jelas di titik itu aja. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama Nah, sampai mencapai tujuan bisnis. dan sejauh ini mungkin kalau menginspirasi udah ada beberapa ya yang terinspirasi dari beberapa poin tadi yang saya sebutkan, seperti ya jadi saya wadahi, mereka merasa nyaman dengan wadah yang saya ciptakan ini, lalu mereka berani untuk berinteraksi dengan saya, berani untuk menanyakan hal-hal yang mungkin di luar out of the box begitu. Nah akhirnya mereka menemukan skill baru, menemukan cara yang baru. Nah di situ mereka mulai termotivasi secara sendirinya, akhirnya mereka menemukan hal-hal baru lagi, dan itu sudah sangat berdampak ke depan gitu sih untuk bisnis yang berlangsung begitu. Nah, 2 pertanyaan lagi nih. Apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari kegagalan dalam bisnis, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Mempengaruhi apa tadi, Kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut memengaruhi gaya kepemimpinan Anda. pelajaran terbesar dari kegagalan itu, sempat saya itu salah mengambil keputusan, dan yang berdampak adalah seluruh tim. Memang dulu itu ketika sempat dengan satu tim yang notabene itu juga sementara, di situ saya sempat salah mengambil keputusan di situ yang akhirnya berdampak ke semua tim, yang di situ juga beberapa orang yang tidak bisa dikatakan tidak bersalah lah seperti itu. Karena kan yang bisa dibilang bersalah ini kan cuman beberapa ya, cuman 1-2 orang, tapi semuanya ikut kena. Nah itu salah satu pelajaran yang saya ambil adalah saya perlu memikirkan lebih dalam lagi untuk akhirnya saya memutuskan suatu keputusan yang tepat begitu. Dan itu suatu pelajaran yang menurut saya sampai sekarang ini sangat-sangat berharga, karena keputusan itu penting, dan bagaimana cara kita memutuskan suatu keputusan itu juga memerlukan pola pikir yang kritis juga gitu. Jadi di sini saya belajar untuk gimana caranya untuk berpikir kritis ya secara tidak langsung begitu. Itu salah satu pelajaran yang saya ambil sih. Gitu. Apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Saran untuk mahasiswa yang ingin membangun usaha ya. Yang ingin membangun usaha mungkin dimulai dari dasarnya dulu. Kalian coba untuk ngatur waktu sih. Manajemen waktu sama manajemen emosi dulu gitu. Karena apa? Ketika kalian sudah terjun ke dunia bisnis atau usaha, yang jelas di situ bobot tanggung jawab kalian akan lebih banyak, dan itu bertambah otomatis. Kalian menjadi mahasiswa aja itu udah punya tanggung jawab, entah tugas, entah presentasi segala macam, itu kan udah pusing pasti kan. Karena saya juga mahasiswa dan merasakan. Jadi saran saya dari dasarnya dulu sih, kalian latihan dulu untuk mengatur waktu sih. Manajemen waktunya itu dibagusin dulu, tertib dengan waktu, tertib dengan diri sendiri gitu kan. Nanti kalau memang di situ sudah bisa, bisnis itu apapun bisnisnya kalian pasti akan lancar sih. Dan untuk awal-awal menurut saya lebih bagus lagi kalian coba untuk ikut orang dulu. Kalian ikut orang dulu yang udah profesional, yang memang sudah di situ berbentuk PT atau berbentuk perusahaan seperti itu, dan nanti kalian ambil ilmu yang sebanyak-banyak di situ. Nanti setelah kalian punya ilmunya, kalian punya bekal untuk buka usaha sendiri seperti itu. Gitu sih. Ya. Akhirnya selesai juga ya pertanyaan kita. Cukup sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.